Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ini energinya ke bolak-balik atau vice versa. Dan timeless sih ya, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Jadi, kali ini temanya berjudul Pesan dari Dia dan Pesan Semesta. Wah, kayak gitu ya. Jadi kita clarify energi pesan dari seseorang. Mungkin ada yang ingin dia sampaikan ke kamu, mungkin ada orang yang mau bicara sama kamu, entah siapa ya. Dan ada pesan dari semesta ya buat kamu. Baiklah, mari kita mulai. Oke. Ya, jumping card. Wah, thank you God. Ini ada kartu speaker ya. Oke. So, kalau aku lihat ya, ini ada sih pesan dari seseorang. Dan aku merasa orang ini memiliki perasaan yang kuat banget sama kamu. Beberapa kalian punya koneksi spiritual ya sama orang ini. Ini entah siapa ya, bisa karmic, bisa twin flame, bisa soulmate ya, bisa mirror, bisa error gitu. Jadi sebenarnya orang ini pengen banget bicara sama kamu, pengen speak up, pengen komunikasi, pengen deket lagi sama kamu, atau ya mungkin dia punya kerinduan yang terdalam, mungkin dia ada unek-unek atau ada isi hati yang pengen dia bilang sama kamu sebenarnya gitu. Dan apa ya, di sini dia tuh mau katakan bahwasanya ya, aku tuh sulit berekspresi, aku sulit mengutarakan semuanya, aku sulit jujur sama kamu, aku sulit terbuka sama kamu. Ini masalahnya mungkin ada dalam diriku sendiri, dan ada masalah dari luar juga ya. Jadi pengen sih dia sampaikan pesan bahwasanya ya, aku tahu kita tuh harus bicara ya, kita ya, kita tuh harus bicara sebenarnya, bicara dari hati ke hati. Ya, kita tuh saling mencintai sih. Cuma aku tahu aku yang bikin masalah. Ini bisa vice versa, entah siapa ini ya. Kayak ngaku sih kalau aku yang bikin kesalahan, aku yang cari gara-gara, jadi aku merasa bersalah gitu. Di sini dia mengaku bahwasanya mungkin aku udah terlalu tenggelam ya, tenggelam banget di dalam ketidakberdayaan aku, karena ya aku udah terlanjur malu sama kamu. Ada juga yang kayak orang yang dia nggak percaya diri ya gitu, dia sulit banget berekspresi ke kamu. Jadi kalau orang yang kayak gini sulit untuk action, sulit untuk melakukan sesuatu sama kamu. Makanya ini ada yang ya begitu, nggak bicara lah, diam lah, atau ya jadi bersikap aneh, dia menutup diri atau menutup akses komunikasi dengan kamu. Bisa dia atau vice versa, ada yang seperti itu. Dan ya seandainya dia bisa mengungkapkan semuanya, dia tuh pengen bilang ya, tidak cukup satu lembar kertas untuk mengungkapkan seluruh isi hatiku sama kamu. Cie. Jadi kayak gak cukup sih sehelai kertas, gak cukup hanya sedikit lembaran kertas untuk menulis semua isi hatiku sama kamu. Ya begitu juga kalau mau bicara, mau ngomong ke kamu tuh kayaknya banyak banget. Ini beberapa dari mereka pengen cerita sih ke kamu,
kehidupanku tuh ya sedih sebenarnya. Aku juga banyak beban pikiran, banyak masalah. Belum lagi aku konflik batin sama kamu. Ya, dan di sini dia pengen banget bilang bahwasanya Tuhan dan semesta selalu mengingatkan aku tentang kamu. Cie, ya ada yang kayak gitu ya. Jadi dia tuh mungkin entah kemana, sama siapa, atau lagi berdoa, atau lagi ngapain. Ya teringat terus sih sama kamu. Eh, Kadang dia mikir sih, mungkin karena kamu orang baik juga, makanya aku ingat sama kamu. Aku kangen gitu. Mungkin karena kamu udah membuat aku tergila-gila. Atau ya cintaku sudah tumbuh ke kamu, atau aku merasa menyesal, aku merasa nggak enak, merasa bersalah gitu sama kamu. Jadi ya perasaan itu makin besar ke kamu, besar banget gitu. Dan di sini ada pesan semesta tentang ya orang yang dealing sama kamu ini sebenarnya dijaga ya, dilindungi, dia diawasi oleh spirit guide, malaikat penjaga gitu. Ada sebenarnya malaikat yang dikirim Tuhan ya untuk mengetuk hatinya, sehingga dia udah introspeksi diri, dia udah koreksi diri bahwasanya ya dia mencintai kamu, dia menyadari mungkin apa hal-hal yang pernah dia buat ke kamu tuh ya bikin dia merasa bersalah gitu. Jadi ya beberapa ini mau berubah lah menjadi lebih baik, tapi untuk berubah kan nggak gampang ya say ya, apalagi kalau udah dari lahir tuh toksiknya ya. Kalau udah lahir egonya besar ya memang butuh proses ya begitu. Dan ini sih kalau aku lihat ada juga semacam pesan bahwasanya kamu tuh nggak kebetulan hadir di hidup dia. Dia pun nggak kebetulan hadir di hidup kamu, gitu. Ya mungkin melalui dia, kamu tuh akan banyak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, ya, menghadapi orang yang menyebalkan ini. Ya, dia pun banyak belajar sih dari kamu. Dia belajar sebenarnya cinta itu, ya, kamu. Atau ya aku harusnya berubah menjadi lebih baik, harusnya aku memperlakukan kamu dengan baik, itu ada ya. Oke, thank you. Ini aku ambil yang ini dulu ya, aku shuffle lagi. Nah, ini ada card hold. Oke. Aku merasa ada seseorang yang khawatir ya, atau dia gelisah, dia gegana ya, gelisah, galau, merana. Cie. Ada yang kayak lagi overthinking, lagi mikirin kamu banget ya. Ini siapa sih say ya? Apa ini siapa? Pak Ijo? Ini Fernando? Ini Marimar kah? Atau siapa ini? Yolanda kali ya? Oke, ya misalnya dia gitu atau siapa. Ada yang gelisah gitu karena nggak berkabar dengan kamu atau kamu nggak berkabar dengan dia. Jadi kadang dia tuh ya, dia pengen banget bilang ke kamu, sebenarnya aku kepo banget loh, sebenarnya aku penasaran banget untuk tanya kabar kamu. Sebenarnya aku pengen deh bilang, kamu sehat-sehat nggak di sana? Kan lagi musim sakit juga, dan aku sempat sakit juga. Nah ini orangnya sempat sakit gitu kak, atau kurang sehat, jadi dia teringat sama kamu. Apa ya, sempat sakit juga atau enggak gitu ya. Kalau bisa kamu jaga kesehatan lah di sana gitu ya, kamu tetap patuhi protokol kesehatan gitu kan. Kadang dia kepo juga, kamu udah vaksin belum gitu. Kamu lockdown nggak? Nah, istilahnya gitu. Contohnya. Dan di sini ada orang yang kayak ya pengen banget bilang bahwasanya dia sampai detik ini ya, dia cinta sama kamu. Ya, bahkan mungkin sampai ke depannya orang ini akan terus mencintaimu, masih mencintaimu, dan mungkin selalu mencintaimu sampai kapanpun.
Karena aku ngeliat di sini ada orang yang sangat menjaga hatinya, dia keep hatinya, dia genggam hatinya hanya buat kamu. Padahal kehidupan kalian udah beda nih ya, beda alam gitu. Iya, maksudnya kayak ini kan ada yang nggak ketemu, nggak komunikasi atau apa ya, kayak udah asing aja gitu. Padahal ini nggak asing orangnya gitu ya. Istilahnya ya udah kamu kenal, tapi ya lucu aja sih. Diam-diam gitu dia jaga hatinya buat kamu. Kalaupun dia harus berhadapan dengan yang lain, itu kayak formalitas saja ya. Misal ya gue harus bersosialisasi lah sama yang lain, atau ya gue harus sama yang lain juga lah karena ada orang lain kan di sisi gue, misalnya seperti itu. Tapi ya itu hanya formalitas semata lah ya kan, hidup harus terus berjalan, jadi ya gue kayak gitu. Tapi kalau untuk hati kayak susah banget gue jatuh cinta lagi sama yang lain gitu ya. Dia merasa aja hatinya sudah kamu ambil atau hatinya sudah kamu kunci. Nah, kuncinya kemana? Kamu buang kah? Nah, bisa vice versa. Jadi dia merasa mati rasa gitu. Dia pengen bilang kok jadi mati rasa ya ke orang lain. Jadi kalau aku pun bisa berhadapan atau berhubungan dengan yang lain itu kayak hanya keinginan duniawiku aja, atau nafsu hasrat sesaat aja. Tapi habis itu ya hatiku ke kamu lagi, seperti itu ya. Ih, ribet banget nih. Dan di sini ya sebenarnya semesta mau bilang ke kamu, orang ini udah tahu letak kesalahannya dan orang ini pengen sih minta maaf ya. Cuma karena satu dan lain hal, entah karena masalah ada dalam dirinya sendiri yang sangat egois, sangat takut, malu atau gengsi. Nah, atau dia punya masalah dengan yang lain, ada urusan dengan yang lain, ada pengaruh atau kaitan dengan yang lain. Jadi dia begitu, hanya minta maaf dalam hatinya. Tapi semesta di sini kan mendengar isi hatinya itu. Ya, semesta di sini pesannya, kamu maafkanlah dia meskipun dia belum minta maaf secara langsung ya. Ya entah siapa ini, mau ini dia, mau ini seseorang yang terkoneksi itu, atau ya hubungan gak jelas, atau relasi biasa, atau temanmu, atau keluargamu, atau siapa ya. Kurasa sebenarnya di sini semesta pada intinya mau kamu memaafkan ya. Ketika kamu udah memaafkan mereka semua yang menyebalkan itu ya, maka nextnya selanjutnya pintu-pintu rezeki akan dibukakan ke kamu, pintu-pintu kebahagiaan pun akan terbuka buat kamu. Oke? Dan ya aku rasa jagalah situasi hidupmu supaya sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Di sini apa ya? Aku melihat ada energi Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini strong Aquarius ya, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Wah, ini strong Cancer ya. Oke. Ada Page of Cups. Nah, ini ada Capricorn juga strong. Baik. Ada Aries, Scorpio. Ini strong juga, Pisces ya. Leo, Virgo. Terus apa lagi ya? Sagittarius. Nah, itu. Ya itu sih, bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi kalau aku lihat ini juga ada pesan ya dari seseorang itu. Sebenarnya dia pengen bilang, aku tuh fokus sih ke depan ya. Aku fokus ke masa depan sebenarnya. Kan aku bisa sama si ini, kan aku bisa fokusnya ke ini. Tapi
aku sering loh menoleh ke kamu, meskipun kamu nggak tahu, meskipun mungkin kamu nggak sadar. Ya, aku menoleh ke kamu sih sebenarnya, masih sering menoleh ke kamu. Tapi kan aku pakai topeng ya. Aku tuh ya belum bisa menunjukkan diriku apa adanya. Nanti kalau aku nunjukin bahwasanya aku masih mencintaimu, aku masih suka sama kamu, kalau aku masih nunjukin bahwasanya aku sayang sama kamu gitu, ya nanti kamu jadi besar kepala. Ini ada orang yang kayak pengen bilang, ya gue sebenarnya lagi baper nih, lagi bawa perasaan sama lo, tapi ya gak usah ditunjukin banget gitu, ntar lo GR gitu ya. Gede rasa, atau ntar ya lu jadi anggap enteng, anggap remeh sama gue. Nah, ada yang kayak gitu. Dan ini kan beberapa dealing sama orang yang apa ya, agak sulit ditebak, entah tertutup ya, misterius atau apa. Tapi ini ada orang yang intuitif ya, atau ini kamu juga bisa intuitif. Di sini aku merasakan bahwa apa yang kamu dengar melalui intuisimu tentang dia, sebenarnya itu yang dia sampaikan ke kamu, ya. Misal tiba-tiba terlintas di benakmu, kan itulah intuisi ya, atau di mimpimu, atau tiba-tiba kamu kepikiran kayak, aku merasa dia ini kayak pengen bicara sama aku. Aku merasa kayaknya dia udah introspeksi diri. Aku merasa kayaknya dia udah mengaku salah. Cuma dia gengsi aja untuk action ke aku. Nah, coba kamu dengar intuisimu itu. Sebenarnya ya itu yang pengen dia sampaikan ke kamu. Jadi, ya itu pesan semesta juga ya. Dengerin intuisimu. Kalau kamu merasa kayaknya dia udah adalah perubahan lebih baik, ya udah doakan yang baik gitu. Jangan lagi ada rasa sakit hati ke dia. Kemudian ya di sini kan ada yang berbau-berbau apa ya, secret gitu, rahasia, rahasia cinta, cinta rahasia, atau ini cinta dari mana ya. Ya dipendam mungkin ya, atau ya cukup kita aja yang tahu kita saling cinta. Nah, ada yang seperti itu. Jadi dia tuh kayak pengen kirim pesan ke kamu bahwasanya ya meskipun aku pakai topeng, meskipun aku nggak menunjukkan cintaku sama kamu, tapi dengar aja kata hatimu. Pasti kamu tahu kok aku mencintaimu. Dengar kata hatimu, pasti kamu tahu aku merindukanmu, ya. Jadi kalau aku rada gengsi, atau aku nggak terbuka, atau aku tuh diam-diam baik ya, sebenarnya itu sandiwaraku aja ya. Jadi ini ada orang yang ya dia jual mahal, tapi dalam hati ya itu ada perasaan yang dalam sama kamu. Beberapa dari mereka ini ya mungkin entah sebelumnya ya dia sosokan gitu, atau dia merasa ada kok orang lain selain kamu, bisa kok ke yang lain. Tapi ya itu bisa menjadi jebakan Batman ya buat dia. Nah, dia pengen ngomong kayak gini loh. Kan kadang gue ngerasa ya, cewek kan gak hanya lo aja, cowok gak hanya lo aja, manusia di dunia ini gak hanya kamu gitu. Ya kadang aku nganggap remeh, nganggap enteng, meskipun kamu pernah baik, kamu pernah sayang sama aku. Makanya aku sia-siain kamu kan, makanya aku kayak gak ngehargain, atau aku nyakitin, atau ya begitu, aku melukai hatimu yang gemoy itu ya. Tapi dia pengen ngasih tahu bahwasannya ya kalaupun aku rasa ada yang lain suka sama aku, ada yang lain yang mau sama aku, tapi itu sebenarnya kayak jebakan sih, kayak ujian buat aku. Kayak ya ternyata itu tantangan. Jadi di situ aku tahu sebenarnya aku nggak boleh memegahkan diri, aku nggak boleh sombong, arogan, aku nggak boleh ini sebenarnya, nggak boleh songong ya. Jadi ketika aku kehilangan kamu, atau kita jadinya begini ya, seperti nggak kenal, ya di situ aku jadi kayak pengen berubah haluan ya. Aku jadi kayak merasa jatuh gitu ya. Tadinya aku merasa di atas, tapi sekarang aku merasa jatuh ke bawah. Karena ya terpuruk gitu, terpuruk nggak bersama kamu, nggak dekat sama kamu.
Jadi ini ada orang yang memang ingin bergerak ke kamu. Ini entah siapa ya, boleh yang sudah lama, tapi ada juga yang fresh ya, atau ya ini ada yang udah lama banget sih orangnya. Cuma ini kayak malu-malu gitu ya mendekat ke kamu. Padahal sangat kuat gairahnya, sangat kuat hasratnya ke kamu. Beberapa ini memang sangat-sangat ini ya. Ya, aku tuh benar-benar ini takut kehilangan kamu. Jadi ada orang yang kayak gitu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, sekarang dia kayak merasa kalau bisa sih kedepannya janganlah sampai 100% kamu lepas dari aku. Ada yang gitu. Ya kan bisa aja nih ada yang lain atau sama siapa, dianya atau kamu. Tapi kayak dia merasa ya nanti di masa depan ya kamu ujungnya harus ke aku lah. Aku harus ke kamu lah. Nah, ada yang kayak gitu. Kan ini ada yang cinta lah, ada sayang, ada yang nafsu banget sama kamu ya, pengen memiliki kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang obsesi banget sama kamu sekarang. Jadi kalau kamu ke yang lain dia nggak terima gitu, dia ada perasaan ya, kadang cinta, kadang benci, kadang nggak suka dengan keadaan ini, nggak suka dengan drama kalian gitu, tapi dia cinta ini ya. Ya seandainya kalian berdua mungkin kamu udah diterkam sama dia. Sini kamu, aku apa-apain kamu nih ya, supaya kamu tuh jadi milikku. Ya gitu lah. Ini drama banget memang. Bisa dia atau siapalah. Thank you. Ada travel. Nah, sini kalau aku lihat ada pesan juga dari semesta. Sebenarnya kamu bisa loh bertemu dengan seseorang, atau ada seseorang yang mau menemui kamu. Ini ada beberapa yang mau mendekat ke kamu, entah temanmu, ada juga bagian dari keluargamu kah, atau ini ada orang lama. Bisa juga ya entah lama entah baru, pokoknya ada beberapa yang mau menghampirimu ya. Ini beberapa menghampiri atau mendekat karena rindu, itu ada juga yang memang kayak pengen menebus kesalahan. Beberapa ini kayak pengen ya ngerasa nyaman aja gitu sama kamu. Ada yang kayak nyadar sebenarnya kamu orang yang bisa diandalkan gitu. Kamu orang yang mungkin tulus ya gitu. Beberapa kalian ya kamu enak sebenarnya. Enak diapain ya? Ya beberapa ini kalau misalnya ini temanmu merasa enak sebenarnya berteman sama kamu, cuma baru aku sadari sekarang. Nah ini ada juga orang lama, entah mantanmu, entah pernah dekat, ya pengen mendekat karena ya ternyata kamu gitu yang membekas di hati ini. Cie, nah ada yang gitu. Tapi ya mungkin ada juga yang fresh ya kak. Gitu sih. Kemudian jangan-jangan ada yang mau menebus kesalahan sama kamu, ada yang mau balas budi sama kamu, atau kamu pernah membantu apa ya, itu ada orang yang mau membalas kebaikanmu ya. Setidaknya kayak silaturahmi sama kamu, itu ada ya. Dan di sini aku ngelihat nanti ada pertemuan yang tidak disengaja atau mengejutkan gitu. Ada nanti pertemuan dengan seseorang yang kamu kaget gitu ya. Ini bisa pertemuan langsung di tempat mana gitu ya. Nanti ada gitu kak. Ini kisaran waktunya ya mungkin sekitar 30 hari ke depan. 30 sampai 40 hari ke depan ya. Nanti ada pertemuan dengan seseorang yang kamu terkejut gitu ya. Entah kamu bertemu siapa ini ya. Teman lamamu, mantanmu, atau orang yang terkoneksi denganmu. Jadi nanti ketemu tiba-tiba aja gitu. Entah ini kode dari semesta, ini petunjuk dari semesta supaya kamu nggak kikuk gitu, supaya nanti kamu nggak terlalu kaget. Kan nanti kalau ketemu orang ini, ciluk ba gitu. Ya ada sih. Siapa nih? Nanti ada yang bikin kamu terkejut. Bisa bertemu langsung atau ini bertemunya di sosmed, di sosial media. Entah tiba-tiba dia yang menyapa kamu,
atau ya kirim pesan ke kamu, atau ya kaget aja kok bisa ya orang kayak kayak batu ini ya yang menyebalkan ini, atau orang yang keras ini, atau ya aku nggak nyangka yang egois ini kok bisa ya jadinya meruntuhkan ego untuk silaturahmi sama aku. Nah itu ada ya tuh, karena di sini ada tentang kekuatan yang diberikan oleh semesta ke orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Jadi mereka nanti akan ada kekuatan untuk mendekat ke kamu. Ada nanti yang mendekat kayak ya memang langsung minta maaf, tapi ada yang kayak basa-basi dulu, kayak kamu apa kabar, Say? Sekarang di mana? Kerjanya gimana? Perkembangan hidup kamu gimana? Gitu. Kamu sama siapa? Ya, bobo di mana? Oke. Dan di sini aku ngelihat bagi kalian yang ada di dalam perjalanan spiritual, ya banyak sebenarnya semacam sinyal-sinyal dari semesta yang harus kamu terima ya, atau kamu udah menerima itu. Jadi nggak sia-sia perjalanan spiritualmu itu. Kamu lebih connect gitu dengan alam semesta. Jadi intuisimu lebih tajam. Kamu jadi tahu membedakan nanti siapapun yang datang ya. Kamu akan tahu membedakan mana yang tulus, mana yang modus ya. Terus kamu jadi tahu mengendalikan diri, nggak mau terlalu bucin lagi ya, menjadi budak cinta. Jadi kalau ada nanti Rudolfo atau ada Sergio, ada Shizuka atau ada siapa nanti ya, si Yolanda yang menghampirimu, kamu jadi kayak nggak terlalu baper banget sih, nggak terlalu mau bawa perasaan. Jadi siapapun yang nanti silaturahmi denganmu, kamu lebih kayak ya udah respon aja baik-baik gitu, tapi nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu. Soalnya aku jadi tahu mencintai diri sendiri itu ya harus bisa mengendalikan diri gitu sih ya. Wah, ini ada Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, sama Virgo, Leo, Sagittarius, Aries. Oh, ini strong ya. Muncul Leo lagi sama Gemini, Libra. Oke. Bisa energi saja ya. Ada juga sih di sini Aquarius. Baiklah, yang strong yang aku sebutin tadi, dan itu energi doang kah ya? Aku ngerasain banget ini nanti ada pertemuan ya. Muncul lagi tuh kartunya, pertemuan. Entah bertemu langsung atau di sosmed. Bisa bertemu tatap muka gitu. Bisa nanti ada yang bertemu di media sosial. Jangan-jangan ada yang ini mengetuk pintu Facebookmu, Instagrammu, atau tiba-tiba menghampiri WhatsAppmu ya. Tiba-tiba kok muncul ya si siapa nih. Nah itulah ya. Jadi ciluk bah gitu. Dan di sini ada lagi muncul energi tentang memaafkan. Siapapun yang ngerasa bersalah, minta maaf aja lah. Atau kalau kamu merasa dia bersalah, ya maafkan aja. Tanpa dia harus datang juga, ya maafin aja gitu. Tapi kalau ini vice versa ya, apa salahnya kita juga minta maaf kalau kita punya salah. Jadi saling memaafkan ya. Apalagi ini kan udah ujung tahun ya, bentar lagi tahun baru. Jadi buka lembaran baru lah dengan hati yang bersih gitu. Oke. And then dan aku merasa di sini ada orang yang berat banget perasaannya ke kamu. Sebenarnya ini ada semacam siklus yang berubah. Sebelum-sebelumnya kamu merasakan koneksi yang luar biasa kan dengan dia itu. Kamu udah melewati itu, bahkan kamu udah lulus dengan fase-fase yang menyakitkan itu, atau kamu udah berdamai dengan keadaan gitu, udah biasa lah. Koneksi gini mah ya udah ngerti lah gitu, atau ya santai lah, udah slow aja gitu. Tapi dia di sana malah ya dia belum kayak kamu ya. Jadi ada orang di sini yang masih merasakan kesakitan, kepedihan di koneksi ini. Jadi kayak dia tuh di sana masih mau gelisah, dia di sana masih mau kayak orang yang
uring-uringan seperti cacing kepanasan. Ya, gitu sih. Dan apa ya? Aku sih ngelihatnya orang ini butuh loh kekuatan. Atau jangan-jangan dia butuh kamu yang bisa menguatkan ya. Entah apa nih, mungkin ada karma di hidup dia. Jadi dia merasakan pedih banget hidup ini saat ini ya. Pedih banget hidup yang dijalani dia sekarang. Mungkin banyak ketidakbahagiaan, kesulitan, banyak yang nyakitin dia, banyak yang ngecewain dia. Ya dia lagi di situasi karma kah atau gitulah. Jadi orang ini kayak merasa, kamu di mana ya? Aku pengen deh disupport sama kamu. Kamu di mana ya? Kamu ingat nggak sama aku? Kamu masih pengen nggak sih menerima aku lagi gitu? Ada yang seperti itu. Ya walaupun dia tahu harus dia yang mulai duluan untuk buka komunikasi, tapi tetap aja dia kayak merasa, ya kamu masih ingat nggak? Kalau kamu nggak ingat lagi, buat apa aku buka komunikasi? Ada yang gitu. Tapi di sini pesan semesta juga tentang kalau orang ini masih begitu ya, masih kayak keras banget ya, masih kayak belum berani berhadapan dengan kamu ya, doain aja semoga dia dapat kekuatan ya. Jadi kayak kita doain seseorang ini supaya kuat menjalani hari-harinya sampai dia benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri, sampai dia bisa menjadi dirinya sendiri, kemudian menghadapi kamu dan membereskan urusan kita gitu ya, kita. Ya itu sih. Kemudian di sini ya keadilan akan ditegakkan ya. Siapapun yang pernah menyakiti kamu, ya kayak ada satu persatu karma yang mereka terima, yang dia jalani gitu. Ya kalau kita nanam karma buruk, kita dapatlah karma buruk. Kita nanam karma baik ya, kita dapatlah karma baik. Begitu ya. Jadi semua tentang tabur tuai ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Dan di sini aku merasa jangan-jangan nih ada yang kembali ke kamu ya. Ada orang yang pengen nyampein pesan kayak, aku sekarang lagi ngebersihin hidup aku gitu loh, say. Aku lagi ngebersihin, lagi mencerna atau menyaring energi toksik di hidup aku. Kayaknya aku pengen keluar dari situasi yang udah gak sehat ini. Beberapa dari mereka kayak bikin rencana gitu. Maksudnya kayaknya aku harus melepaskan diri dari si ini atau sama si itu ya. Jadi ada di sini orang yang kayak dia nanti pengen sendiri gitu supaya fokus berjuang ke kamu. Ada yang gitu ya. Ini bisa vice versa. Ada juga orang yang merasa kamu berjuang lagi lah buat aku. Nah, ada yang gitu. Oke. Sekarang aku kasih ya huruf dulu ya. Ini mungkin ada di namanya dia, atau huruf ini ada di namamu ya. T, M, G, F, I, S, R, P, C, H, U, A, D, J, K, B. Ini ada L, ada lagi nih satu lagi, K, V, T, M, G, F, I, S, R, P, C, H, U, A, D, J, K, B, L, V. Nah gitu, oke? Maaf ya berisik. Kalau angka tak ya, oke. Angka ini bisa kaitan ke dia atau kamu. 29, 15, 24,
8, 23, 31, 18, 5, 13, 25, 30, 17, 4, 12, berapa nih? 21, 22 ya, 22. Mirror. 26, 9, 16 dan oke, 1 ya. Mau lagi nggak? Atau ini aja? Oke, aku kasih inilah tempat ya. Mana tahu lebih gimana gitu. Tempat ini mungkin berkaitan dia atau kamu pernah kesini atau pengen gitu kesini. Nah, wah, Wonosobo ya. Oke, kaitan dengan siapa? Nah, ini ada Swiss ya, di Eropa. Pengenkah ke situ atau pernah? Ini ada Jogja, wah, Lampung, Kalimantan, Vietnam, Samarinda, wah, thank you. Filipina, pengenkah ke situ atau pernah beberapa? Ada Papua, Bandung ya, C. Bali, ada yang pengen ke sana kah atau pernah? Itu ada Bali, Bengkulu, oke. Lamongan, Banyumas, Tapanuli ya, Sumatera Utara. Oke. Cimahi, dekat Bandung ya ini. Oke. Ini Mojokerto, Australia. Sumedang, wah, Thailand, Pekalongan. Thank you. Cilacap, C, oke. Kupang, Cirebon, wah. Afrika, pengen ke situ kah? Atau pernah beberapa? Kamboja, Kanada, ada yang pengen kah? Madiun ya. Oke. Majalengka, wah. Karawang, Jakarta, pernah ke Jakarta atau pengen kah? Nah, ini ada Palu, China, bottom of the deck, Semarang, C. Oke. Jadi ini mungkin beberapa aja yang cocok ya. Mungkin ini vice versa. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.